Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya. Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku, ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim, bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan," ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai.
Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya? Dalam hidup ini harus ada halal dan haram. Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau Abu Jahil." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita Abu Jahil." Abu Jahil pun merenung sejenak. "Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita." "Nah, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik." Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. "Godaan itu wajar Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah?" Abu Jahil pun mengangguk mantap. "Oh begitu ya Abu Nawas. Aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik." Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam.
Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang damai, tiba-tiba muncul isu yang membuat rakyat resah, yaitu seorang anak pejabat tinggi kerajaan, Tuan Rashid, dikenal sebagai tukang suap. Anak itu bernama Karim, seorang pemuda yang selalu memanfaatkan nama besar ayahnya untuk memuluskan segala urusannya. Apapun yang ia inginkan selalu tercapai dengan sogokan, baik itu melanggar aturan maupun merugikan orang lain. Karim bahkan pernah menyogok hakim agar memenangkan perkaranya meski jelas-jelas dia yang bersalah. Keberanian Karim semakin menjadi-jadi sampai suatu hari ia merasa tertantang untuk menyuap orang yang terkenal cerdik namun lurus hati, yaitu Abu Nawas. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tunduk dengan uangku, berarti aku yang terhebat di negeri ini, pikir Karim. Hari itu juga Karim mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Dengan sikap sok ramah, Karim menyambut Abu Nawas di ruang tamu mewahnya. Abu Nawas, kamu tahu siapa aku kan? Aku ini adalah anak dari Tuan Rashid, pejabat paling berpengaruh di kerajaan ini. Aku punya kekayaan yang tak terbatas, Abu Nawas. Jika kamu mau bekerja sama denganku, aku akan memberimu uang yang tak akan habis selama 7 turunan, kata Karim dengan sombong. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Kerjasama seperti apa yang kau maksud, Tuan Karim? Tanyanya dengan nada yang tenang. Karim pun mendekat dan berbisik. Aku ingin kamu menggunakan kepintaranmu untuk membuat ayahku terlihat lebih hebat di depan Baginda Raja. Katakan kepada Raja bahwa ayahku adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi penasehat utama kerajaan. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu sekantong emas setiap bulan, Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh begitu, jadi kamu ingin membeli kecerdikanku dengan emas? Oh iya, benar sekali, jawab Karim dengan percaya diri. Abu Nawas pun berpikir sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku punya satu syarat kecil, Karim. Oh, sebutkan saja, tidak ada syarat yang terlalu besar untukku, seru Karim dengan penuh semangat. Syaratnya sederhana, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bawalah aku ke pasar esok hari. Aku ingin kamu suap seluruh warga pasar agar mereka memanggilmu Raja Karim sepanjang hari. Karim pun terkejut, tapi karena ingin menguji pengaruh uangnya, ia menyetujui tantangan itu. Dan esok harinya Karim pergi ke pasar membawa kantong-kantong penuh emas. Ia membagi-bagikan uang kepada semua pedagang dan pembeli sambil berkata, mulai sekarang panggil aku Raja Karim. Siapapun yang memanggilku begitu akan mendapatkan uang. Awalnya para warga bingung, tapi karena tergiur dengan uang, mereka mengikuti perintah Karim. Sepanjang hari seluruh pasar riuh dengan teriakan, hidup Raja Karim, hidup Raja Karim. Karim pun sangat puas. Lihatlah Abu Nawas, dengan uang aku bisa melakukan apa saja. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, Tuan Karim. Abu Nawas lalu naik ke atas peti di tengah pasar dan berteriak, hei warga pasar, tadi pagi Karim memberi kalian uang agar memanggilnya Raja Karim. Tapi sekarang aku akan menggandakan uang kalian jika kalian memanggilnya Pengemis Karim. Warga langsung berhenti bersorak. Setelah sejenak terdiam, mereka mulai berteriak, Pengemis Karim, Pengemis Karim. Karim pun marah besar. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mempermalukanku. Abu Nawas pun tertawa. Tuan Karim, ini pelajaran untukmu. Pengaruh yang dibeli dengan uang tidak akan bertahan lama, Tuan. Jika kamu ingin dihormati, lakukanlah hal-hal yang terhormat, bukan dengan cara menyuap. Warga pasar pun tertawa melihat wajah Karim yang merah padam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan pasar dengan malu. Dan sejak hari itu, Karim berhenti menggunakan uang untuk menyogok orang. Dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan rakyat dengan kecerdasannya yang tak terbeli. Kisah selanjutnya.
Siapa yang tak kenal Abu Nawas, tokoh fenomenal dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikannya? Setiap kali ia dihadapkan pada masalah, jawabannya selalu membuat orang tertawa terpinggal-pinggal. Suatu hari, ketika Abu Nawas berada di istana, Baginda Raja mencoba menggodanya dengan sebuah pertanyaan jebakan. Hari itu, sang raja baru saja membuat peraturan yang baru. Barang siapa yang berkata jorok di dalam istana akan dihukum penjara selama sebulan. Baginda Raja tersenyum licik lalu berkata, "Hai Abu Nawas, menurutmu tempat kita berasal itu seperti apa?" Pertanyaan ini jelas sebuah jebakan. Jika Abu Nawas menjawab dengan jujur, maka ucapannya akan terdengar jorok dan ia akan langsung dihukum. Namun kecerdikan Abu Nawas tak perlu diragukan. Dengan tenang ia menjawab, "Ketahuilah Paduka, tempat itu adalah suatu tempat yang sangat menakutkan." Baginda Raja yang tadinya berharap Abu Nawas akan berkata sesuatu yang jorok malah dibuat bingung. "Menakutkan? Apa yang menakutkan Abu Nawas? Dan kenapa bisa begitu?" tanya Baginda Raja. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan, "Mungkin Paduka tidak menyadari, ketika Paduka pertama kali datang dari tempat itu sebagai seorang bayi, Paduka pasti menangis kan? Itu karena tempat itu memang sangat menakutkan Paduka." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kehebatan Abu Nawas yang berhasil menjawab jebakannya dengan sangat cerdik. Namun Baginda Raja belum puas. "Baiklah Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Kalau tadi adalah tempat kita berasal, sekarang jawab ini. Tempat kita akan kembali seperti apa menurutmu?" Abu Nawas dengan enteng menjawab, "Tempatnya seperti sirkus Paduka." Baginda Raja kembali terheran-heran. "Seperti sirkus? Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah tempat kita kembali itu akhirat? Dan bukankah akhirat itu tempat yang menakutkan? Kenapa kamu bilang seperti sirkus?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu ia menjelaskan, "Ampun Paduka, nanti di akhirat Paduka akan melihat bermacam-macam cara orang berjalan, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang berjalan tanpa tangan dan kaki. Mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat aniaya. Ada pula yang berjalan dengan wajah mereka, karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Ada juga yang berjalan menggunakan tangan, sementara kakinya berada di atas kepala mereka. Nah, itu adalah para pelaku zina yang tidak sempat bertobat Paduka. Semua orang itu akan merasakan penderitaan yang amat sangat. Nah, Paduka, jika cara-cara mereka berjalan ini dilakukan di dunia, bukankah terlihat seperti pertunjukan sirkus?" Baginda Raja terdiam sejenak. Namun setelah itu ia tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. "Kamu memang cerdik sekali Abu Nawas," katanya. Di sela-sela candaan itu, Baginda Raja tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Abu Nawas tak hanya berhasil menjawab jebakan dengan cerdas, tapi juga menyisipkan pesan mendalam tentang pedihnya siksa bagi orang-orang yang berdosa. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu ketika Baginda Raja tengah asik berburu di hutan. Namun perburuan kali ini membawa nasib sial. Bukannya mendapatkan hewan buruan, Baginda Raja malah diserang oleh seekor macan yang menerkam kakinya dan menggigitnya. Untunglah beberapa pengawal istana berhasil menyelamatkannya. Namun akibat dari serangan tersebut, kaki Baginda Raja menjadi lumpuh. Berbagai tabib telah didatangkan untuk menyembuhkan kelumpuhannya, namun tak ada satupun yang berhasil. Kini Baginda Raja hanya bisa terbaring di tempat tidur meratapi nasibnya. Hampir saja ia putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun keinginan itu dicegah oleh sang permaisuri. Akhirnya berkat nasihat sang permaisuri, lama-kelamaan Baginda Raja bisa menerima takdir yang menimpanya. Ia bisa tersenyum kembali meskipun dengan kondisi kakinya yang lumpuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas datang ke istana untuk menghibur Baginda Raja. Ia menceritakan kisah-kisah lucu yang membuat Baginda Raja tertawa. Namun tak berselang lama, wajah Baginda Raja kembali murung. "Ada apa Paduka?"
apakah Paduka tidak suka dengan ceritaku? Tanya Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, aku sangat terhibur dengan ceritamu. Andai saja kakiku tidak lumpuh Abu Nawas, mungkin aku tidak akan seperti ini, kata Baginda Raja dengan suara yang lirih. Mendengar itu Abu Nawas pun menghela nafas. Sudahlah Paduka, jangan memikirkan hal itu. Harusnya Paduka itu bersyukur karena masih diberi umur panjang, tutur Abu Nawas. Iya Abu Nawas, tapi aku ingin sembuh. Aku ingin kakiku seperti dulu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, tampak memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, Paduka yang mulia, saya punya solusi agar kaki Paduka bisa sembuh. Baginda Raja pun menjawab, percuma Abu Nawas, kamu bisa apa? Apalagi kamu ini bukan tabib. Sudah banyak tabib yang aku datangkan, dan rata-rata mereka mengatakan bahwa kelumpuhan ini susah disembuhkan. Abu Nawas pun tersenyum. Ya itu benar Paduka, saya tahu itu. Namun Paduka pasti belum pernah mencoba cara yang ini. Apa caranya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Paduka yang mulia, jalan terakhir bagi manusia agar keinginannya dikabulkan itu hanya satu, yaitu bernazar. Apa salahnya jika dicoba Paduka? Jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun tertegun. Wah benar juga ucapanmu Abu Nawas. Baiklah, aku akan bernazar. Bila kakiku sembuh dari kelumpuhan, aku akan menyedekahkan separuh kerajaanku. Abu Nawas pun membalas, maaf Paduka yang mulia, kalau nazar hanya seperti itu, saya tidak yakin bisa sembuh. Terus bagaimana nazar yang seharusnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja bingung. Nazarlah yang agak tidak masuk akal Paduka, yang susah dikerjakan. Karena untuk menyembuhkan kelumpuhan Paduka dibutuhkan keajaiban yang tidak masuk akal juga, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam memikirkan nazar yang akan ia buat. Setelah berpikir cukup lama, ia pun berkata, wahai Abu Nawas, saksikanlah. Bila aku sembuh dari kelumpuhan, aku akan naik keledai dan tidak akan turun darinya selamanya. Spontan Abu Nawas pun terkejut. Paduka serius dengan nazar itu? Tanya Abu Nawas tidak percaya. Ya Abu Nawas, aku serius dengan nazar yang aku ucapkan, jawab Baginda Raja. Beberapa minggu setelah bernazar, keajaiban pun terjadi. Kaki Baginda Raja yang tadinya lumpuh mulai berangsur-angsur membaik. Bahkan sedikit demi sedikit ia mulai menggerakkan kakinya. Akhirnya kaki Baginda Raja benar-benar sembuh dari kelumpuhan. Betapa bahagianya hati sang raja. Ia pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, saranmu sangat manjur. Lihatlah, kakiku sudah sembuh. Aku sudah bisa berjalan seperti sedia kala Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan bahagia. Alhamdulillah Paduka, saya ikut senang melihatnya, sahut Abu Nawas. Namun Baginda Raja kemudian berkata, tapi Abu Nawas, bagaimana dengan nazarku? Aku tidak mungkin mengingkarinya, tapi aku juga merasa berat menjalaninya. Bagaimana ini Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, loh itu kan sudah menjadi kewajiban Paduka. Paduka harus menjalaninya dengan ikhlas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun segera membawakan keledai dan menyuruh Baginda Raja untuk menaikinya. Dengan berat hati, Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ayo Paduka, ikut saya, ajak Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja jalan-jalan di taman istana. Ketika sampai di dekat pohon kurma, Abu Nawas pun berkata, Paduka yang mulia, panjatlah pohon kurma ini. Baginda Raja pun menjawab, oh tidak Abu Nawas, aku tidak boleh turun dari keledai. Aku tidak mau melanggar nazarku. Abu Nawas pun kembali berkata, Paduka, panjatlah dari atas punggung keledai. Meski merasa heran dengan perintah tersebut, Baginda Raja mencoba menurutinya. Setelah Baginda Raja memeluk batang pohon kurma, Abu Nawas segera menjauhkan keledainya. Sekarang turunlah dari pohon kurma itu Paduka, kata Abu Nawas. Kalau begitu aku bisa melanggar nazarku Abu Nawas, balas Baginda Raja. Turuti saja perkataanku Paduka, nanti akan aku jelaskan, sahut Abu Nawas. Begitu Baginda Raja menginjakkan kakinya di tanah, Abu Nawas pun menjelaskan. Coba ingat-ingat nazar yang Paduka ucapkan.
Paduka akan menaiki keledai dan tidak akan turun darinya selamanya kan? Sedangkan tadi Paduka naik dari keledai ke batang pohon kurma, bukan turun. Lalu Paduka turun dari pohon kurma, bukan turun dari keledai. Jadi Paduka sama sekali tidak melanggar nadar. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun bahagia. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sampai sejauh itu dalam memahami nadarnya. Akhirnya berkat pertolongan Abu Nawas, Baginda Raja pun bebas dari nadarnya. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada Abu Nawas berupa pundi-pundi uang yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Alkisah, seorang ibu datang mengadu kepada Abu Nawas sambil menangis sesenggukan. Ia tampak sangat panik. "Ada apa ibu? Coba ceritakan," tanya Abu Nawas dengan lembut. "Anak saya, Tuan Abu, anak saya," kata si ibu terbata-bata. "Kenapa dengan anak ibu?" desak Abu Nawas. "Dia hendak bunuh diri dengan minum racun, Tuan Abu. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap bersikeras," jawab si ibu sambil menangis semakin keras. Mendengar itu Abu Nawas pun langsung berdiri. "Wah, kalau begitu ayo kita ke rumah ibu sekarang juga," ujarnya tegas. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas dan si ibu menuju rumahnya. Sesampainya di sana mereka mendapati si pemuda sedang bersiap memasukkan racun ke dalam minumannya. "Ya anak muda, apa yang sedang kau lakukan?" bentak Abu Nawas. Si pemuda menoleh dengan wajah murung. "Aku sudah bosan hidup, Tuan Abu. Lebih baik aku mati daripada terus menanggung derita ini," balasnya. Abu Nawas mendekat dengan tenang. "Apa yang membuatmu merasa seperti itu, anak muda?" tanyanya. "Aku telah ditinggal kawin oleh kekasihku, Tuan Abu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada artinya lagi," jawab si pemuda, suaranya bergetar. "Ah, itu saja masalahnya. Bersabarlah. Di dunia ini kan wanita bukan hanya dia," ujar Abu Nawas mencoba menenangkan. "Ya memang benar, Tuan Abu. Tapi saya merasa tidak mungkin ada gadis lain yang secantik dia, Tuan Abu," jawab si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Oh, jadi masalahnya hanya soal kecantikan. Itu sih mudah. Gadis cantik itu banyak. Kamu jangan putus asa begitu," balas Abu Nawas. "Tapi Tuan, gadis cantik belum tentu mau denganku. Aku ini kan pemuda jelek, Tuan Abu," ujar si pemuda dengan nada putus asa. "Loh, kata siapa? Aku punya tetangga cantik dan dia pasti mau menjadi istrimu," kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Benarkah Tuan?" tanya si pemuda dengan sedikit harapan di matanya. "Tapi apa iya dia mau dengan pemuda jelek seperti aku, Tuan?" "Tentu saja mau. Dia hanya mencari pemuda yang setia, bukan pemuda yang tampan," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, si pemuda yang tadinya hendak bunuh diri langsung mengurungkan niatnya. Abu Nawas pun mengajak si pemuda duduk di sampingnya. "Jadi Tuan, tetangga yang cantik itu benar-benar ada?" tanya si pemuda memastikan. "Iya, ada. Tapi kamu harus bersabar selama 3 hari, jawab Abu Nawas. "Kenapa harus 3 hari? Ada apa, Tuan?" tanya si pemuda penasaran. Abu Nawas pun menarik nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Tetanggaku itu sebenarnya adalah gadis yang paling cantik di desa. Namun karena pernah menyakiti hati orang tuanya, dia dikutuk menjadi wanita tua. Tapi ada syarat untuk mengembalikan kecantikannya. Dia harus menikah dengan seorang pemuda jelek yang baik hati dan berbakti kepada suaminya. Setelah 3 hari 3 malam, kutukannya akan hilang dan dia akan kembali muda dan cantik," terang Abu Nawas. Mendengar cerita itu, mata si pemuda pun berbinar. "Baiklah Tuan, aku bersedia menikahinya," katanya penuh semangat. Sang ibu yang melihat anaknya tak jadi bunuh diri merasa sangat lega dan bersyukur. Tak lama kemudian, si pemuda pun menikahi wanita tua tetangga Abu Nawas. Namun setelah 3 hari berlalu, istrinya tetap tidak berubah menjadi muda dan cantik. Si pemuda yang merasa kecewa segera mendatangi Abu Nawas. "Tuan Abu, ini sudah 3 hari Tuan, tetapi istriku masih saja tetap tua. Bagaimana ini Tuan Abu?"
Tanya si pemuda dengan wajah yang bingung. Abu Nawas pun menatap matanya dengan tenang lalu bertanya, "Wahai anak muda, berapa umurmu sekarang?" "Umur saya 25 tahun, Tuan," jawab si pemuda. Abu Nawas pun menghela nafas panjang sambil menepuk dahinya. "Aduh, umur segitu kok masih percaya sama dongeng," celetuk Abu Nawas. Si pemuda tertegun sejenak, lalu mendadak kejang-kejang dan jatuh pingsan. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil bergumam, "Ya, setidaknya dia lupa soal racunnya."